Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah teori yang, wah jujur aja cukup provokatif. Teorinya bilang kalau cetak biru atau blueprint surga itu mungkin banget tersembunyi di tempat yang sama sekali nggak kita sangka. Jadi coba kita singkirkan dulu apa yang selama ini kita tahu dan kita lihat bareng-bareng dari sudut pandang yang benar-benar baru. Coba deh, pikirin sejenak. Kalau kita ngomongin surga, apa sih yang kebayang di benak kita? Pertanyaan ini kelihatannya simple, tapi udah jadi perdebatan ribuan tahun doh. Apa itu tempat fisik? Apa itu dimensi lain? Atau jangan-jangan sesuatu yang jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan? Yap, kalian nggak salah dengar. Teori yang mau kita bedah ini punya gagasan yang berani banget. Cetak biru dari apa yang kita sebut surga itu, jejaknya ada di kepulauan kita sendiri, di Nusantara. Kedengarannya emang gila ya, tapi bukti-buktinya justru dimulai dari sesuatu yang sangat membumi. Yuk kita selami lebih dalam. Oke, perjalanan kita ini kita mulai bukan dari tafsir kitab yang rumit atau cerita-cerita mistis. Bukan, kita mulai dari sesuatu yang sangat nyata, yang bisa kita lihat dan sentuh. Petunjuk botani, alias petunjuk dari tumbuh-tumbuhan yang subur di tanah Indonesia. Ini dia petunjuk kita yang pertama, pohon bidara atau sering disebut sidr. Di dalam Al-Quran, pohon ini disebut-sebut ada di Sidratul Muntaha, titik tertinggi di surga. Nah, yang menariknya apa? Pohon ini ternyata bukan tanaman asli dari Timur Tengah. Ini adalah flora asli Nusantara, yang tumbuh subur dari ujung ke ujung. Ini koneksi pertama antara teks suci dan tanah air kita. Dan bukan cuma itu, ada lagi kapur barus, yang katanya jadi campuran minuman penghuni surga. Terus ada gaharu, wewangian surga menurut hadis. Coba tebak, di zaman kuno, dua komoditas super mewah ini asalnya dari mana? Ya cuma dari Nusantara. Seolah-olah negeri kita ini jadi pemasok sampel fisik dari produk-produk surga. Oke, tadi kita udah bahas tanaman spesifik ya. Sekarang kita coba zoom out sedikit, kita lihat geografinya secara luas. Dan kita masuk ke sebuah ide yang lebih dalam lagi, tentang memori kolektif yang mungkin terpendam di dalam diri kita semua. Sekarang kita bedah dulu katanya. Kata jannah yang sering kita artikan surga, dalam bahasa Arab itu artinya bukan langit atau di atas awan. Arti harfiahnya itu spesifik banget. Taman yang tertutup, lebat, dan rimbun. Coba, simpen gambaran ini di kepala ya. Nah, di sini nih mulai kerasa anehnya. Deskripsi jannah sebagai taman yang super rimbun dengan kanopi lebat itu kan persis banget sama gambaran hutan hujan tropis di Nusantara. Tapi, ini kontras 180 derajat sama geografi gurun gersang di Timur Tengah tempat teks-teks ini diturunkan. Jadi, pertanyaannya, kok bisa deskripsi surga lebih mirip Indonesia daripada Arab? Apa ini cuma kebetulan? Disinilah teorinya jadi makin dalam. Sumber ini punya hipotesis kalau kerinduan kita akan taman surga yang hilang itu bukan sekedar dongeng, tapi itu adalah semacam memori genetik. Sisa-sisa ingatan dari leluhur kita yang pernah hidup di sebuah benua maha subur bernama Sundaland yang sekarang jadi Nusantara, sebelum sebagian besarnya tenggelam di akhir zaman es. Dan sekarang, siap-siap. Kita bakal lompat ke konsep yang benar-benar besar. Kita tinggalin dulu dunia fisik, kita masuk ke interpretasi yang sifatnya metafisika berbasis sistem. Ini adalah jantung dari keseluruhan teori ini. Nah, ini pernyataan kuncinya. Coba lupakan sejenak ide soal surga itu adalah sebuah lokasi fisik, entah di atas awan atau di dimensi lain. Menurut sumber ini, surga atau jannah itu adalah sebuah state of mind, sebuah kondisi kesadaran di mana kita berada dalam harmoni dan sinkronisasi yang sempurna. Jadi, begini cara kerjanya. Semua deskripsi fisik tentang surga, pohon, sungai susu, buah-buahan, itu semua cuma user interface atau antarmukanya saja. Itu adalah metafora visual yang dirancang biar otak kita yang biologis ini bisa nangkap sebuah konsep yang sangat abstrak, yaitu kondisi harmoni energi yang sempurna. Lalu, gimana caranya kita menginstal sistem surga ini di bumi? Nah, menurut sumber ini, kode operasinya itu udah tersembunyi di dalam filosofi Jawa kuno, Gemah Ripah Loh Jinawi. Gemah Ripah itu adalah kode untuk harmoni sosial antar manusia, Loh Jinawi itu kode untuk kesuburan alam. Dua-duanya adalah syarat mutlak nggak bisa dipisah untuk mewujudkan kondisi surga di dunia nyata. Oke, kalau surga itu sebuah sistem dan kita punya kode operasinya, pertanyaan selanjutnya adalah, dulu, leluhur kita pakai hardware atau perangkat keras apa untuk mengakses sistem ini? Coba kita lihat Gunung Padang. Arkeologi konvensional bilangnya ini tempat pemujaan kuno. Tapi, teori ini ngasih gagasan yang radikal banget.
Gimana kalau ini bukan sekedar tumpukan batu untuk ritual? Gimana kalau ini adalah sebuah perangkat teknologi spiritual? Sebuah antena raksasa yang dibangun untuk menangkap frekuensi kosmik? Terus, gimana cara kerjanya? Jawabannya ada di bahan bangunannya, batuan kuarsa. Kuarsa ini punya dua sifat yang luar biasa, dia bisa menghasilkan listrik kalau ditekan, dan dia bisa menyimpan data dalam jumlah yang masis banget. Jadi, dalam teori ini, bebatuan di Gunung Padang itu fungsinya kayak hard drive kosmik yang memungkinkan kesadaran manusia untuk log-in langsung ke sumber energi alam semesta. Nah, kita sampai di bagian terakhir yang mengikat semuanya. Kalau memang benar leluhur kita punya akses ke teknologi spiritual secanggih itu, kenapa pengetahuan ini seolah-olah hilang? Kenapa sekarang cuma dianggap mitos? Kita semua pasti familiar ya dengan kalimat ini. Biasanya kita dengar pas ada kabar duka. Tapi, coba deh kita lihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Dalam kerangka teori ini, kalimat tadi dilihat lebih dari sekedar ungkapan duka. Kalimat itu ditafsirkan ulang sebagai sebuah protokol. Sebuah perintah teknis semacam komen di komputer untuk kesadaran kita memulai proses log out dari dunia materi dan kembali menyatu dengan sumbernya, server utama. Dan ini yang membawa kita ke kesimpulan paling spekulatif dari sumber ini. Teorinya menduga, kalau koneksi langsung ini ada, mungkin ada sebuah sistem kontrol atau algoritma gelap yang sengaja diciptakan untuk memonopolinya. Tujuannya, untuk menjaga kesadaran manusia agar tetap berada di frekuensi emosi yang rendah, seperti rasa takut dan ketergantungan, dan membuat kita lupa akan potensi sejati kita. Dan inilah pertanyaan terakhir yang diajukan oleh teori ini untuk kita renungkan. Kalau memang Nusantara memegang blueprint surga, dan leluhur kita punya teknologinya, kenapa pengetahuan ini sampai terkubur dan dianggap tahayul? Dan yang terpenting, siapa yang diuntungkan dari terputusnya koneksi kita ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama.